Globalisasi. Next. Nah, pertama-tama ada yang tahu nggak sih generasi Z ini tuh siapa? Generasi Z itu tuh kelompok yang lahir antara pertengahan di tahun 1990-an hingga awal 2010, kurang lebih di tahun 97 ya teman-teman, hingga 2012. Nah, kenapa mereka disebut generasi Z? Mereka disebut generasi Z itu karena mereka tumbuh di era digital dengan akses yang luas, dengan akses yang cepat. Jadi, mereka bisa mengakses informasi dan budaya global secara luas dan cepat. Dan mereka, generasi Z ini cenderung lebih terbuka terhadap perubahan inovatif dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Karena kemudahan mereka dalam mengakses informasi inilah yang membuat mereka bisa terbuka terhadap perubahan dan inovasi yang ada dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Oke, next. Nah, kemudian globalisasi itu adalah sebagai suatu konsep yang menekankan baik pada kondisi dunia dan intensifikasi kesadaran dunia secara keseluruhan. Globalisasi itu merujuk pada perkembangan yang bersifat akseleratif dan meluas, yang memengaruhi cara hidup, pandangan, serta keinginan manusia yang akan selalu berubah. Nah, menurut pandangan Robertson sebagai ahli, globalisasi itu merupakan tahap lanjut dari modernisasi, yang secara fundamentalnya adalah merombak berbagai segi-segi kehidupan serta melibatkan unsur-unsur yang saling terkait dan membentuk konfigurasi tatanan baru yang bersifat mengglobal. Next. Nah, apa saja dampak dari globalisasi ini? Di sini saya akan menyebutkan tiga, yakni yang pertama adalah globalisasi membawa kemudahan akses informasi, teknologi, dan budaya asing. Seperti kita ketahui, kalau misalnya kita membuka Instagram, kita udah tahu kan informasi apa yang akan keluar di Instagram, terus teknologi-teknologi apa yang ada dan budaya asing. Contohnya yang viral yakni ini ya, anomali-anomali yang terkenal. Itu kan awalnya bukan dari Indonesia sendiri ya trennya yang viral itu. Tetapi dari luar Indonesia. Kalau tidak salah tuh Italia ya. Nah,
Kemudian itu menyebar luas sampai ke Indonesia. Bahkan orang-orang yang di Indonesia semua tahu ya anomali-anomali seperti contohnya tungtung sahur, balerina cappuccina. Itu salah satu contohnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, meningkatnya interaksi dengan budaya luar melalui media sosial, hiburan, dan pendidikan. Nah, meningkatnya interaksi dengan budaya luar itu contohnya, pasti teman-teman tahu kan yang namanya Ritsuki, Natsuki, dan Bunda Mega ya kan? Nah, itu kan tinggalnya di Jepang ya, teman-teman. Dan mereka ini biasanya membuat konten-konten ya terkait kehidupan sehari-hari mereka di Jepang. Nah, ini termasuk informasi dengan budaya luar. Budaya yang ada di Jepang tuh bagaimana sih gitu. Sampai mereka dijuluki yang paling rame itu cuman isinya mereka doang. Karena di Jepang saking sepinya dan paling interaktifnya itu cuman keluarga si Ueno family itu ya. Oke, kemudian lanjut yang terakhir adalah tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai lokal dan nasionalisme di tengah arus global. Nah, ini termasuk dampak negatif karena saking mudahnya informasi yang diakses oleh kita, itu tuh juga menjadi tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai lokal yang ada. Karena banyaknya budaya luar yang masuk, yang kemudian juga bisa mempengaruhi dan juga bisa membuat orang-orang itu berpikir budaya luar itu lebih baik atau bisa menyingkirkan budaya lokal itu dengan memasukkan budaya luar itu. Oke, next. Oke, kemudian ada pengertian dari nasionalisme. Secara etimologis kan nasionalisme itu dari akar kata nation yang berarti bangsa dan isme adalah paham. Nah, untuk arti nasionalisme sendiri adalah paham cinta bangsa atau cinta tanah air. Kalau menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia itu, nasionalisme itu diartikan sebagai paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Oke, next. Nah, kemudian ada nasionalisme di era digital. Ada tiga, yakni perubahan konsep nasionalisme, dan kedua peran media sosial dalam membentuk identitas kebangsaan, dan yang ketiga adalah ancaman terhadap nasionalisme. Kita bahas yang pertama ya, kenapa nasionalisme di era digital itu bisa adanya perubahan konsep nasionalisme. Itu karena nasionalisme itu tidak lagi hanya berbentuk loyalitas terhadap negara, tetapi juga bisa menjadi bagaimana seseorang menjaga identitas budaya dan nilai-nilai bangsa mereka gitu. Nah, yang kemudian nasionalisme modern itu lebih fleksibel ya teman-teman, karena berbasis kesadaran dan partisipasi aktif dalam bangsa. Jadi pemahamannya mereka tuh tidak hanya sekedar mencintai bangsa sendiri, namun bagaimana kesadaran dan partisipasi itu dapat membangun bangsa gitu. Nah, kemudian ada peran media sosial dalam membentuk identitas kebangsaan. Kenapa bisa menjadi peran ya media sosial ini tuh? Karena bisa menjadi alat utama untuk mendapatkan informasi dan interaksi ya, terutama bagi Gen Z. Dan kemudian digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, tapi ini juga beresiko karena dapat menjadi sasaran penyebaran informasi yang bias atau hoax. Ya, jadi pentingnya menyebarkan informasi dengan fakta dan contoh nyata ya teman-teman, agar tidak dianggap bias atau hoax.
Dan kemudian ini menjadi pentingnya literasi digital, karena perlu memilah informasi mana yang dapat membangun nasionalisme dan mana yang dapat meruntuhkan nasionalisme. Dan kemudian ada ancaman terhadap nasionalisme. Ancamannya itu kurang lebih adanya budaya asing yang lebih dominan dari budaya lokal yang ada, dan itu mempengaruhi sifat atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal. Jadi kita lebih mengapresiasi atau lebih meninggikan budaya luar daripada budaya lokal. Jadinya bisa meruntuhkan budaya lokal itu sendiri. Dan yang terakhir adanya krisis identitas akibat percampuran budaya yang tidak terkontrol. Contohnya itu seperti yang saya ketahui, dulu itu budaya kita itu kan saling saling ini ya, saling tolong-menolong, saling memberi gitu kan, saling apa, toleransi. Tapi sekarang itu hal-hal ini itu lebih menyangkut ke gimana kita harus bersikap, padahal itu tuh sebenarnya budaya lokal ya. Maksudnya budaya yang ada dari nilai-nilai yang memang melekat di kita gitu. Oke, next. Oke, di sini saya akan memperjelas tantangan saat ini yang kita hadapi ya di bidang sosial budaya. Yang pertama ada di bidang ideologi dan pendidikan. Kemudian di sosial budaya ini kita pasti sering kita temui uh, banyak hal yang lebih menarik anak muda, seperti dalam bidang lifestyle-nya itu anak muda tuh lebih memilih merek dan pakaian asing seperti merek Adidas dan lain-lain dibandingkan produk lokal. Nah, kemudian buat makanan atau minuman tuh kadang anak muda tuh lebih tertarik pada seperti minuman kopi Starbucks daripada kopi khas Nusantara, ya kan? Nah, banyak masalah atau tantangan yang kita hadapi saat ini itu ter tidak perlu dibuktikan, karena kita sendiri kadang lebih suka seperti film atau musik Korea, Hollywood, lebih menarik perhatian daripada seperti uh, seni karya seni lokal ataupun seperti wayang, ludruk lah dan lain-lain. Atau bahkan kita jarang menggunakan bahasa-bahasa daerah yang dulu tuh lebih sering digunakan. Contohnya seperti kromo inggil, perlahan itu menghilang. Dan kita minimnya pengetahuan kita tentang bahasa itu jarang, karena itu kita jarang menggunakan itu. Kemudian pada ideologi ini kita uh, ada munculnya ideologi dari luar yang mengubah perspektif pikiran generasi muda saat ini, seperti saat ini ada kapitalis. Ideologi yang kapitalis ini ada anak muda berpikir tua kaya raya mati masuk surga kayak gitu kan, kayak ya ampun lah, gimana sih, kayak harusnya ideologi ini seharusnya kita ideologinya kan demokrasi nasionalisme, kita bisa melakukan kayak kampanye edukasi dan strategi branding yang meningkatkan keunikan budaya lokal dan cara yang inovatif itu perlu dikembangkan buat melestarikan hal-hal daerah kita. Kemudian dalam pendidikan juga, peran pendidikan ini sangat penting dalam tantangan yang kita hadapi untuk membentuk rasa nasionalisme pada generasi muda. Pendidikan ini harus mampu menyampaikan nilai kebangsaan melalui metode yang berbasis pengalaman. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kebiasaan generasi muda itu memiliki rasa nasionalisme. Bahkan saya menemukan postingan di Twitter, di TikTok katanya gitu. Terus ada yang TikTok isinya generasi gagal, atau bahkan postingan berisi gak apa-apa tolol yang penting FYP. Itu
Itu adalah tantangan nyata yang fakta yang kita hadapi saat ini. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh narasumber selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya akan menjelaskan strategi mempertahankan identitas kebangsaan. Jadi, kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat Indonesia perlu atau wajib untuk mempertahankan identitas kebangsaan sangat, karena hal ini merupakan fondasi yang membentuk jati diri suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, identitas kebangsaan berfungsi sebagai pemersatu yang mengikat keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Tanpa identitas kebangsaan, masyarakat akan kehilangan arah, mudah terpecah belah, dan rentan terhadap pengaruh asing yang bisa mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang membawa masuk budaya luar secara masif, mempertahankan identitas kebangsaan menjadi cara kita agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat dan berbudaya. Selain itu, identitas kebangsaan juga menumbuhkan rasa bangga, cinta tanah air, dan semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa demi masa depan yang lebih baik. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, yaitu pendidikan wawasan kebangsaan. Jadi kita dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI sejak ini melalui pendidikan formal dan juga non formal. Yang kedua, kita juga dapat melestarikan budaya lokal seperti menghargai, melestarikan dan mempromosikan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional. Yang ketiga yaitu membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi. Jadi meskipun kita juga menerima budaya dari luar negara yaitu budaya asing, kita juga harus memfilter budaya asing tersebut agar tidak mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Serta ada juga beberapa tambahan yang dapat kita lakukan, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari sebagai simbol identitas nasional. Dan juga kita harus mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Jadi kita mengajak masyarakat untuk aktif dalam pembangunan nasional dan kegiatan sosial seperti gotong royong. Oke, sudah Mbak. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi dari narasumber sebelumnya. Yang pertama yaitu peran kontribusi anak muda dalam membangun bangsa. Gen Z yang lahir antara pertengahan Gen Z memiliki potensi besar untuk membawa inovasi dan perubahan sosial yang signifikan. Mereka itu tumbuh dalam era digital yang dimana akses informasi sangat luas, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih kritis dan kreatif. Poin yang pertama yaitu inovasi dan kreativitas. Generasi Gen Z dikenal dengan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi baru. Mereka dapat mengembangkan produk atau layanan yang bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial positif. Poin yang kedua yaitu peran dalam ekonomi kreatif. Dengan minat yang tinggi terhadap seni, desain, dan teknologi, generasi ini berperan penting dalam ekonomi kreatif. Mereka menggabungkan nilai-nilai lokal dengan tren global yang menciptakan identitas unik yang dapat menarik perhatian internasional. Poin yang ketiga yaitu kesadaran akan masa depan bangsa. Gen Z semakin menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membangun masa depan bangsa. Kesadaran ini mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Yang selanjutnya yaitu pentingnya kepemimpinan dan inovasi berbasis nilai kebangsaan. Kepemimpinan yang baik
merupakan kunci untuk mendorong pembangunan nasional. Gen Z perlu mengembangkan sikap kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Poin yang pertama yaitu kepemimpinan berorientasi pembangunan. Anak muda harus didorong untuk mengambil peran aktif dalam kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mereka dapat menjadi agent of change yang mendorong kemajuan dan keadilan sosial. Poin yang kedua yaitu inovasi yang mempertahankan nilai lokal. Dalam mengembangkan inovasi, penting bagi generasi ini untuk tetap mempertahankan nilai-nilai lokal. Hal ini akan memperkuat identitas bangsa dan memastikan bahwa perkembangan yang dilakukan tidak mengabaikan akar budaya. Poin yang ketiga, studi kasus ya, kan sekarang itu terdapat banyak anak muda yang telah berhasil membawa budaya Indonesia ke dunia internasional, seperti seniman atau pengusaha yang mengangkat tema lokal dalam karya mereka, menunjukkan bahwa nasionalisme dapat dipadukan dengan globalisasi. Studi kasusnya yaitu gerakan anak muda yang berhasil mempertahankan identitas nasional. Saya sebutkan salah satu contohnya yaitu komunitas budaya, misalnya komunitas yang mempromosikan tari tradisional seperti tari kecak, tari remo, dan lain-lainnya. Terus kemudian ada kerajinan tangan lokal di berbagai festival internasional yang membantu meningkatkan kesadaran akan budaya Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, apa suara saya terdengar? Ya, terima kasih kepada pemateri atas pemaparan materinya. Di sini saya mau bertanya, menurut pemateri sendiri, apakah globalisasi pada saat ini itu mengurangi rasa nasionalisme di kalangan generasi Z atau justru meningkatkan kesadaran akan identitas nasional atau malah balance? Nah, menurut pemateri sendiri gimana nih? Terima kasih. Mungkin ditamu dulu aja Mbak, nanti ada sesi sendirinya.
Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Saya izin bertanya, bagaimana kan Gen Z tumbuh dalam dunia yang sangat terhubung secara digital, di mana informasi dan budaya global tersebar tanpa batas. Dalam konteks ini, bagaimana Gen Z dapat membangun dan mempertahankan rasa nasionalisme yang kuat tanpa terjebak dalam sikap tertutup terhadap globalisasi? Tolong jelaskan dalam faktor-faktor yang memengaruhi sikap nasionalisme Gen Z dan berikan salah satu contoh konkret agar nasionalisme tetap relevan di era globalisasi saat ini. Terima kasih. Moderator izin menjawab untuk pertanyaan Kak Cinta tadi. Menurut menurut saya sendiri globalisasi itu menguatkan atau malah mengurangi atau balance sih ya tadi kita kan. Kalau menurut saya itu globalisasi ini bisa meningkatkan ataupun bisa mengurangi rasa nasionalisme pada generasi muda. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi kayak bisa mengurangi rasa nasionalisme itu kita menyikapi globalisasi itu dengan paparan budaya asing itu ketergantungan terhadap teknologi yang dapat melemahkan identitas bangsa kita. Atau bahkan bisa jadi menguatkan rasa nasionalisme itu, bagaimana kita memanfaatkan globalisasi untuk lebih memperkenalkan budaya kita ke global melalui media sosial kita. Jadi karena itu bagaimana kita menyikapi globalisasi ini seharusnya dengan adanya identitas bangsa seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari narasumber lain.
Baik Mbak Florenta, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Mas Alvin. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap nasionalisme generasi Z atau Gen Z itu ada beberapa. Seperti contohnya paparan budaya global yang masif, pendidikan dan literasi kebangsaan, dan juga kesadaran sosial yang kritis. Karena banyak generasi Gen Z yang melek isu dan aktif secara sosial, namun mohon maaf, nasionalisme dalam konteks ini dinilai berdasarkan sejauh mana negara berpihak pada keadilan, bukan hanya simbol atau seremonial. Terus untuk strategi sendiri bisa dilihat di materi yang saya tadi. Jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Contohnya ya, pendidikan wawasan kebangsaan, seperti menanamkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal. Dua lainnya mungkin ada meningkatkan rasa nasionalisme melalui upacara bendera, peringatan Hari Besar Nasional, dan kegiatan membangkitkan cinta tanah air, serta membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi, seperti memfilter budaya asing yang masuk agar tidak mengikis nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan juga yang terakhir yaitu media dan teknologi sebagai edukasi. Jadi kita dapat menggunakan media massa dan digital untuk menyebarkan nilai-nilai bangsa secara kreatif dan menarik agar dapat dilirik oleh generasi Z atau Gen Z. Seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Mas Alvin? Cukup Mas Febrian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan terima kasih kepada para peserta yang sudah join hari ini.